Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Dalam pembelajaran kali ini, Ibu mengharapkan kalian mampu memeriksa struktur isi teks anekdot dan dapat menelaah ciri bahasa teks anekdot, kemudian mampu menganalisis makna kata, istilah, dan ungkapan dalam teks anekdot. Kemudian, membuat peta pikiran tentang struktur dan kebahasaan teks anekdot. Setelah itu, mampu membuat teks anekdot sesuai struktur isi teks anekdot dan kebahasaan. Terakhir, mampu menyusun kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Hari ini kita akan membahas mengenai anekdot. Anekdot. Apakah kalian pernah mendengar kata anekdot? Tapi kalau humor, pasti kalian sering mendengarnya. Jadi, anekdot itu adalah bagian dari humor. Seperti apakah perbedaan mengenai humor dan anekdot? Silahkan disimak dulu video berikut ini. Di suatu hari yang cerah, ada dua orang siswi yang sedang berbincang-bincang di dalam kelas. Sah, kamu memperhatikan gak dosen kita yang dosen politik itu? Kalau ngajar, pasti duduk terus, gak pernah mau berdiri. Itu aja kok diperhatiin sih, Mbak. Lah, kamu tahu gak sebabnya apa? Ya, barangkali dia tuh capek kalau berdiri, makanya duduk terus. Bukan itu sebabnya. Coba, ternyata si dosen itu seorang pejabat juga loh. Lah, terus apa hubungannya? Ya, iyalah ada hubungannya. Jadi, kalau dia berdiri, dia itu takut kalau kursinya diambil oleh orang lain. Apa? Oh, jadi begitu. Ya. Gimana? Jadi, di dalam video itu ada dua orang siswi yang sedang mengobrol. Mereka membicarakan tentang dosen mereka. Dosen tersebut ternyata seorang pejabat. Nah, karena dia seorang pejabat, dia tidak mau untuk berdiri. Dia mau duduk terus. Sama dengan jabatan, maunya didudukin terus, gak mau diganti dengan orang lain. Itulah yang dinamakan anekdot. Kalau sekedar humor atau komedi, itu mah sekedar lawakan-lawakan biasa ya. Tapi kalau anekdot, itu lucu dan menyindir juga. Tentu saja kalian sering melihat stand up komedi. Kalau kalian sering melihatnya, pasti kalian mengerti. Di situ ada lucu tapi mengkritik juga. Atau di media cetak, media sosial, banyak sekali pertebaran-pertebaran kelucuan tapi sambil mengkritik. Alias anekdot itu tadi. Jadi, pengertian anekdot adalah cerita lucu atau humor yang berisi tentang kritikan terhadap sesuatu. Biasanya cerita tersebut berdasarkan pengalaman cerita pribadi atau bisa juga dari rekaan. Anekdot merupakan solusi bagi kita untuk mengungkapkan pendapat dengan sopan, santun, halus, tidak menyakiti orang lain. Sekarang, tadi kan sudah pengertian anekdot. Sekarang kita ke ciri-ciri anekdot. Perbedaan anekdot dengan yang lainnya apa ya? Ciri-ciri anekdot. Yang pertama,
bersifat humor atau lucu. Yang kedua, bersifat menggelitik. Yang ketiga, anekdot bersifat kritikan. Yang keempat, mengenai orang penting. Yang kelima, ceritanya mirip dengan dongeng. Yang keenam, memiliki tujuan tertentu. Yang ketujuh, hewan dan manusia saling berhubungan. Nah, tadi tentang ciri-ciri. Sekarang struktur anekdot. Yang pertama, abstraksi. Merupakan awalan dari cerita dan berfungsi memberi gambaran awal tentang cerita tersebut. Struktur yang kedua adalah orientasi. Orientasi merupakan latar belakang cerita anekdot itu terjadi. Struktur ketiga adalah krisis. Krisis adalah merupakan inti dari cerita anekdot. Struktur yang keempat adalah reaksi. Reaksi merupakan tanggapan terhadap cerita anekdot. Struktur yang kelima adalah koda. Koda merupakan bagian akhir dari cerita anekdot. Lanjut, kebahasaan anekdot. Kebahasaan yang digunakan anekdot seperti apa ya? Ciri-ciri kebahasaan anekdot. Yang pertama, menggunakan keterangan waktu lampau. Lampau itu masa lalu. Jadi di sini anekdot itu masih mengungkit-ungkit masa lalu. Maksudnya adalah anekdot menggunakan kebahasa yang dari masa lalu. Contohnya adalah kemarin, pada suatu hari, pada suatu masa, dan lain sebagainya. Karena cerita anekdot itu pasti bisa diceritakan dari masa lalu. Ciri kebahasaan yang kedua adalah menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi adalah kata hubung. Temporal adalah waktu. Jadi, anekdot menggunakan kata penghubung menggunakan waktu. Contohnya, setelah itu, kemudian, lalu, selanjutnya. Ciri kebahasaan yang ketiga adalah anekdot menggunakan kata kerja material. Kata kerja itu kan kata tindakan. Material itu yaitu melakukan sesuatu. Berarti contohnya adalah mencuci, menyapu, mencintaimu, melepaskanmu, dan lain-lain sebagainya. Ciri kebahasaan yang keempat adalah urutan peristiwa berdasarkan waktu. Karena anekdot adalah cerita, jadi anekdot menggunakan alur maju. Maka urutan waktunya dari awal sampai akhir. Selanjutnya, kebahasaan yang terakhir adalah menggunakan pernyataan retorik. Apa itu pertanyaan retorik ya? Jadi, pertanyaan retorik adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Maksudnya di sini, pertanyaan retorik sebagai penekanan. Contohnya adalah, manusia bernafas dengan paru-paru bukan? Nah, itu kan jelas bahwa manusia bernafas dengan paru-paru. Nah, di sini kan tidak bertanya manusia menggunakan apa bernapasnya, tapi hanya menekankan saja. Baik, Ibu akan memberikan kalian tugas individu dan kelompok. Yang individu, kalian harus membuat teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Kemudian, untuk tugas kelompok, kalian dibagi menjadi 7 kelompok yang sesuai dengan materi yang akan Ibu bagikan. Baik, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.